Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rismawanti mendapatkan tugas akhir semester, di mana di sini saya akan mengajak Anda sekalian untuk berpartisipasi dalam pembahasan sejarah sastra Indonesia. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa ini merujuk pada seantero kesusastraan Indonesia. Nah, ngomong-ngomong, sastra Indonesia itu apa sih? Berbicara tentang pengertian sastra Indonesia itu adalah suatu hal yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Seiring berkembangnya zaman, bertambah juga pendapat dari orang-orang tentang pengertian dari sastra Indonesia itu sendiri. Di sini saya mengambil pendapat dari Marcel Heston. Menurut beliau, sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya. Nah, melalui bahasa sebagai medium dan juga memiliki efek positif bagi kehidupan manusia. Apa saja sih yang termasuk ke dalam sastra Indonesia? Nah, yang termasuk dalam sastra Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada puisi. Puisi juga dibagi lagi menjadi puisi lama, puisi klasik atau modern, dan puisi kontemporer. Lalu yang kedua ada prosa. Nah, prosa ini terdiri dari cerpen, novel, dan juga roman. Dan yang terakhir ada drama. Drama ini terdiri dari naskah dan pementasan. Sejarah atau perkembangan tentang sastra Indonesia itu terbagi menjadi beberapa babakan atau periode atau angkatan. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu ada angkatan tahun 20-an atau disebut juga dengan angkatan Balai Pustaka. Angkatan ini lahir pada tahun 1920-an dan disebut angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang paling banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini didirikan pada tahun 1917 oleh Dr. Dinkes. Pada angkatan ini, karya yang paling terkenal adalah Siti Nurbaya, karangan dari Marah Rusli. Beberapa karya sastra angkatan tahun 1920-an ini ada Azab dan Sengsara yang merupakan roman pada tahun 1920, karya dari Merari Siregar. Nah, lalu ada juga Muda Teruna. Ini juga sama merupakan roman. Ini dibuatnya pada tahun 1922 dan ini adalah karya dari Muhammad Qasim dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah angkatan tahun 30-an atau angkatan ini disebut juga dengan angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini lahir sekitar tahun 1933 hingga 1942. Disebut angkatan Pujangga Baru karena pada tahun 1933 ini terdapat majalah sastra yang terkenal, yaitu berjudul Pujangga Baru. Nah, karya sastra angkatan ini lebih bersifat dinamis, individualistis, dan tidak terikat dengan tradisi. Karya sastra yang lahir pada angkatan ini ada Layar Terkembang yang merupakan roman pada tahun 1936, karya dari S.T. Ali Syahbana. Lalu ada pula karya yang berjudul Belenggu, merupakan roman juga pada tahun 1940, karya dari Armin Pane, dan masih banyak lagi tentunya. Yang selanjutnya adalah angkatan tahun 45 atau disebut juga angkatan pembebasan atau disebut juga angkatan Chairil Anwar. Mengapa disebut angkatan Chairil Anwar? Ini dikarenakan jasa beliau yang begitu besar pada lahirnya angkatan ini. Karya-karya sastra angkatan ini juga sangat berbeda dengan karya-karya sastra pada angkatan-angkatan yang sebelumnya. Ciri-cirinya antara lain adalah bebas, individualistis, universalistis, realistis, dan futuristis. Karya sastra yang terkenal pada angkatan ini adalah Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, yang merupakan kumpulan cerpen karya Idrus. Lalu yang selanjutnya adalah angkatan 50-an. Angkatan 50-an pertama kali dilontarkan oleh W.S. Rendra pada akhir tahun 1958. Dikemukakan pula oleh Nugroho Bito Susanto pada Simposium Sastra pada tahun 1960. Sikap budaya angkatan 50-an ini merupakan sintesis dari dua sikap ekstrim mengenai konsep kebudayaan Indonesia. Yang pertama, kebudayaan Indonesia ialah puncak kebudayaan daerah. Lalu yang kedua, kebudayaan Indonesia ialah mendunia dan menafikan kebudayaan daerah. Para sastrawan angkatan tahun 50-an di sini antara lain adalah Ajib Rosidi, lalu A.A. Nafis, ada juga W.S. Rendra, dan ada juga Ahad
Sujiat, Kak Miharja, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya ada Angkatan 66. Angkatan ini dinamakan oleh HB Jazin. Angkatan ini muncul pada saat keadaan politik Indonesia sedang kacau dikarenakan adanya gerakan teror dari PKI. Beberapa karya sastra yang lahir pada angkatan ini antara lain adalah kumpulan puisi dari Taufik Ismail yang berjudul Tirani. Lalu ada drama karya Motinggo Busye dengan judul Malam Jahanam. Lalu ada juga roman dengan judul Pagar Kawat Berduri karya dari Toha Mohtar, dan masih banyak lagi. Lalu angkatan yang selanjutnya adalah angkatan 70 atau sastra kontemporer. Pada tahun 70-an muncul karya sastra yang lain daripada karya sastra yang telah ada sebelumnya. Kebanyakan isinya tidak novelnya yang terkenal yang berjudul Merahnya Merah. Lalu yang selanjutnya adalah angkatan 80-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut adalah Margate. Pada masa tersebut juga majalah Horizon tidak ada lagi. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa sastrawan yang mewakili angkatan dekade 80-an ini diantaranya ada Pramudia Anantatur, lalu ada Budi Dharma, ada YB Mangunwijaya, ada juga Ahmad Tohari. Lalu angkatan yang selanjutnya adalah angkatan reformasi atau angkatan tahun 2000-an. Kelahiran angkatan ini diawali sejak era reformasi, yakni pada akhir tahun 1990-an. Angkatan ini ditandai dengan pengungkapan yang terus terang, tanpa basa-basi, lebih berani, tidak konvensional, menembus batas bangsa dan negara. Sastrawan-sastrawan yang terkenal pada angkatan ini antara lain Ayu Utami, Dewi Lestari, Jenar Maesa Ayu, Andra Hirata, Seno Bumira, Aji Dharma, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, begitulah perkembangan dari sastra Indonesia. Diharapkan dengan pembahasan yang tadi kita dapat menambah wawasan baru ya. Jika kalian masih bingung dan masih ingin mencari tahu lebih dalam, kita bisa menggunakan metode literasi. Namun ingat, kita harus memilih media literasi yang dapat dipercaya. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.